Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan kami dari kelompok Subsurface Investigation beranggotakan dari Alvin Kasih Utama, terus ada Cahya Ibnu Nugroho, Deni Bagus Yulianto, Muhammad Iksan Haryanto, Mikael atau Michael Nathanael, dan Muhammad Naufal Atta. Jadi pada kali ini kami akan mempresentasikan mengenai Subsurface Investigation. Di outline-nya terdapat pemetaan geologi, inventarisasi sumur, sumber pantau, besi pengeboran dan pemeriksaan subsubur, pengukuran ketinggian air, teknik penelusuran. Di pemetaan geologi, kerangka geologi adalah kunci untuk setiap penyelidikan air tanah. Oleh karena itu, pemetaan geologi baik permukaan maupun bawah permukaan atau disebut penambang merupakan salah satu fase lapangan pertama dari penyelidikan. Nah, jadi eh, pemetaan geologi ini sangat mendukung sekali terdapat data-data geologi seperti batuan, struktur itu sangat mendukung dari adanya penyelidikan air tanah atau air bawah permukaan. Jadi air bawah permukaan ini juga berhubungan dengan litologi maupun struktur. Maka lanjut ke pada awal banyak penyelidikan pemetaan ketebalan dan konfigurasi akuifer di bawah permukaan seringkali kurang. Nah, permukaan dipetakan dalam penampang dari log sumur dengan bantuan teknik survei geofisika. Log yang dikumpulkan dari pengeboran sumur memiliki pemilik sumur, file, lembaga publik, dan perusahaan eksplorasi minyak bumi dan gas sangat berguna. Jika memungkinkan, sumur yang tidak tersedia kayu harus ditebang oleh peralatan geofisika dan berkorelasi dengan geologi yang diketahui di sekitar sumur. Jadi sebelum melakukan pengeboran, terutama di daerah perhutanan itu perlu eh, biaya yang cukup mahal. Jadi juga perlu memiliki penebangan sumur, lalu juga eh, peralatan-peralatan yang dibutuhkan itu sangat tinggi ya. Supaya pengeboran ini tidak sia-sia, makanya perlu ada pemetaan geologi terlebih dahulu supaya pengeboran ini di tujuannya di mana lokasinya supaya sesuai dan tidak berujung sia-sia. Jadi misalkan kita nggak tahu litologi, kita asal ngebor ya sudah itu selesai. Uangnya pasti terbuang sia-sia. Nah, dan juga dapat memanfaatkan data-data dari misalkan dari file atau lembaga pemerintah itu apabila mempunyai data log bisa kita manfaatkan. Nah, mengapa harus pemetaan geologi? Pemetaan geologi ini sangat penting untuk memahami kondisi bawah permukaan bumi. Nah, seperti bagaimana ketebalan formasi atau ketebalan litologi akuifer nantinya, lalu ada bagaimana peran struktur di daerah tersebut yang akan kita lakukan pengeboran. Jadi akuifer ini atau eh, porositas ya untuk penyimpanan air itu tidak hanya dari proses antar butiran saja. Jadi struktur ini juga bisa menjadi suatu rekahan atau menjadi celah-celah sebagai penyimpanan suatu air tanah. Peta geologi juga digunakan untuk eksplorasi air tanah, mineral, panas bumi, dan migas. Nah, jadi pentingnya peta geologi ini tidak hanya kita gunakan dalam eksplorasi air tanah saja, ternyata eksplorasi mineral, panas bumi, dan gas itu juga perlu pemetaan geologi. Karena peta geologi ini sangat basic sekali, sangat dasar, hal-hal dasar yang jangan sampai dilupakan supaya tujuan kita ini tidak sia-sia dari apa yang kita lakukan. Nah, peta geologi menjadi dasar analisis geoteknik, geohazard, dan perencanaan konstruksi. Nah, peta geologi sekali lagi juga mengetahui bagaimana litologi di daerah tersebut terutama dan kondisi geologi lainnya seperti ya terdapat
geomorfologi dari suatu daerah, lalu kondisi atau ya, struktur di daerah tersebut itu bagaimana. Sehingga ini nanti bisa menjadi perencanaan bagaimana kegeoteknikan, ya, bagaimana perencanaan pembangunannya nanti dan didesain sedemikian rupa supaya tidak menjadikan suatu musibah bagi manusia. Misalkan di sini merupakan di suatu daerah merupakan base-nya itu Batu Lempung misalkan. Nah, jadi ini harus dipikirkan juga bagaimana konstruksi nantinya di daerah Batu Lempung misalkan seperti itu. Apabila batu pasir, nah nanti beda lagi pasti ya. Bagaimana perencanaan konstruksi di daerah yang relatif dominan oleh batu pasir. Lalu batu gamping juga akan pengaruh lagi dalam perencanaan konstruksinya pasti akan berbeda. Nah, tujuan dari pemetaan geologi yang paling utama yaitu mengetahui litologi dan struktur geologi permukaan dan di bawah permukaan. Menentukan kondisi geoteknik dan potensi bahaya geologi. Ya, lagi-lagi apabila misalkan kita menemukan batuan, ya, batu pasir atau yang berbutir. Nah, di situ juga dapat dilihat dari kondisi geoteknik dan potensi bahaya geologi. Apakah di sini ini rawan longsor atau tidak? Lalu juga melihat dari kecuraman suatu lereng, kita juga bisa menentukan apakah daerah tersebut ini mudah longsor atau tidak. Sehingga nanti bisa diprediksi atau bisa diberikan informasi mengenai peta rawan bencana nantinya itu supaya untuk menghindari hal-hal menghindari daerah-daerah tersebut yang rawan longsor. Lalu peta geologi juga mendukung interpretasi geofisika, geokimia, dan pengeboran. Interpretasi geofisika biasanya menghasilkan data-data log. Nah, data-data log ini kita bisa tahu terus mengenai dari pemetaan geologi. Misalkan nah, di data log ini menyebutkan atau mengeluarkan hasil nilai batu pasir. Nah, makanya, lalu kita cocokkan dengan ada di peta geologi apakah ini sama-sama batu pasir atau bukan. Nah, bisa jadi nilai yang di log ini menunjukkan batu gamping, tapi di daerah kita itu batu pasir. Itu makanya perlu ada kecocokan dari log dengan peta data geologi. Lalu metode yang digunakan ini ada pemetaan geologi permukaan, yaitu observasi singkapan, peta topografi, dan melalui citra satelit. Ada peta geologi, pemetaan geologi bawah permukaan itu dapat menggunakan korelasi dari core atau jadi setiap daerah itu katakanlah kita pasang core dengan spasi 100 meter. Nah, dari 100 meter ini kita korelasikan pelamparan-pelamparan batuan di setiap-setiap meternya itu nanti kita hubungkan menjadi data 3 dimensi. Bisa lalu ada data seismik dan log geofisika. Nah, lalu ada tahapan pemetaan. Yang pertama adalah studi literatur dan interpretasi awal menggunakan citra. Jadi kita sebelum ke lapangan pasti harus ada namanya studi literatur. Supaya kita datang ke lapangan itu nggak kosongan. Misalkan di lapangan kita nggak nemu singkapan, tapi nemu hasil-hasil erosi atau hasil lapukan. Nah, jadi kita tahu nih dari paper misalkan atau dari geologi regional, oh di lokasi A ini menunjukkan adanya batu pasir. Jadi kita saat di lapangan udah tahu tujuan apa yang kita cari itu tujuannya apa. Ya sesimpel itu minimal. Minimal kita tahu litologi apa yang ada di daerah yang ingin kita tuju. Nah, lalu ada survei lapangan dan pengambilan sampel. Nah, seperti setelah studi literatur kita kan ke lapangan lalu mengambil sampel dan melakukan observasi terdapat struktur atau terdapat kontak dengan litologi yang lain atau kontak formasi yang lain. Lalu ada
pembuatan peta geologi permukaan. Dari data-data lapangan, survei lapangan tadi, lalu kita olah menjadi peta geologi. Ada integrasi dengan data geofisika. Lagi data geofisika ini juga harus didukung dengan data geologi. Jadi supaya interpretasi dari data-data geofisika ini tidak meleset jatuhnya. Jadi kita sudah tahu awalnya di sini terdapat katakanlah breksi, batu pasir, batu lanau, batu lempung. Nah, tadi yang bisa kita gabungkan di geofisika itu ya berarti ya harusnya ada mitologi breksi, batu pasir, batu lanau, dan batu lempung. Karena yang kita dapatkan di lapangan itu ya keempat batuan tersebut. Terus terakhir ada interpretasi model bawah permukaan. Nah, model bawah permukaan ini bisa dari penambang geologi, itu menggunakan interpretasi atau perkiraan, dan ada juga menggunakan data geofisika atau data bor juga. Jadi menghubungkan antara mark-mark atau lapisan-lapisan atau bed itu di setiap kedalaman. Katakanlah di bor A terdapat kedalaman di 5 meter terdapat batu pasir. Lalu di bor B atau bor kedua terdapat kedalaman batu pasir itu di 8 meter. Nah, itu kan nanti akan dihubungkan seperti itu. Makanya interpretasi model bawah permukaan ini perlu. Ternyata berarti dari hal tersebut itu terdapat kemiringan dari suatu lapisan batu pasir. Lalu dari output pemetaan geologi ini terdapat peta geologi regional atau peta geologi. Jadi bagaimana sebaran batuan yang ada di daerah kita kita tuju. Lalu ada penambang geologi, bagaimana sebarannya batuan yang ada di covering kita. Lalu ada model 3 dimensi bawah permukaan. Lalu masuk di bagian inventarisasi sumur atau inventory of well, yaitu di sini pengertian dari inventory of well atau inventarisasi sumur adalah yaitu pendataan menyeluruh terhadap seluruh sumur, lubang uji, dan mata air di wilayah proyek atau di wilayah yang akan kita teliti. Tujuan dari inventarisasi sumur ini adalah untuk memperoleh informasi dasar kondisi hidrogeologi bawah permukaan, di mana itu termasuk muka air tanah, konstruksi sumur, dan kualitas air. Jadi tujuan dari melakukan inventarisasi well yaitu itu tadi, mengetahui kondisi hidrogeologi bawah permukaan. Lalu inventarisasi of well atau inventarisasi sumur ini memiliki tujuan seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, di mana tujuan dari inventarisasi sumur pertama itu untuk menentukan jumlah, lokasi, dan kondisi sumur. Yang kedua, inventarisasi sumur ini bertujuan untuk menilai ketersediaan data untuk analisis lebih lanjut. Jadi inventarisasi sumur ini digunakan untuk mencukupi kebutuhan data saat kita akan melakukan analisis lebih lanjut itu. Yang ketiga itu mendukung pemetaan akuifer dan geologi bawah permukaan. Jadi inventarisasi sumur ini dapat digunakan untuk melakukan sebagai data pendukung pemetaan akuifer dan geologi bawah permukaan. Lalu keempat yaitu mengidentifikasi sumur potensial dan sumur terbengkalai di area penelitian. Jadi tujuan dari inventarisasi sumur ini nanti kita dapat mengidentifikasi yaitu mana sumur yang memiliki potensial dan mana sumur yang terbengkalai di area penelitian kita. Next. Nah, ini ada merupakan sumber data. Jadi sumber data di sini dimaksudkan dari mana saja kita dapat mendapatkan data dari ketika melakukan inventarisasi sumur, yaitu kita dapat mendapatkan data atau sumber data itu dari pemilik
sumur, di mana pemilik sumur merupakan salah satu informasi terbaik karena pemilik sumur itu telah mengetahui bagaimana keadaan sumur tersebut dan pengepor sumur, yaitu orang yang melakukan pengeboran sumur tersebut yang telah kita teliti. Yang kedua yaitu lembaga pemerintah seperti State Engineer, USGS, dan instansi federal. Untuk sumber data yang terakhir yaitu kita dapat memiliki data, mendapatkan data yaitu dengan cara kita melakukan lapangan, yaitu data lapangan langsung. Lalu yang dilakukan ketika lapangan yaitu kita melakukan pengukuran muka air dan juga mengambil sampel air yang nantinya akan diujikan di laboratorium. Nah, ini merupakan informasi yang perlu dicatat ketika kita sedang melakukan inventarisasi sumur. Di sini ada hal-hal yang harus dicatat atau yaitu meliputi nama pemilik sumur, alamat lokasi, referensi peta, informasi, konstruksi sumur, ketinggian air, metode pengeboran, diameter, dalaman, layar, deskripsi akuifer, karakteristik litologi dan struktural, geologi. Geologi di sini yaitu data geologi seperti mungkin dapat berupa data litologi, ya yang seperti data yang dapat mendukung nih. Terus selanjutnya itu ada kualitas air, ada hasil, lalu koordinat GPS dan penarikan tahunan. Ini merupakan inventarisasi sumur. Hal-hal yang harus dicatat. Nah, ini merupakan contoh dari hal-hal yang perlu dicatat. Ini merupakan data dari MOR 2002, dimana ini kurang lebih sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Yang ini yaitu ada dat, fill number, record by siapa gitu, ada kedalaman, ada aquifer, ada elevasi gitu, topografi. Ini sama seperti kurang lebih sama seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, seperti yang di inventarisasi sumur ini. Lalu kegiatan, jadi inventarisasi sumur ini dapat kita lakukan dengan kegiatan langsung di lapangan. Nah, kegiatan yang harus kita lakukan ketika kita berada di lapangan yaitu yang pertama itu mengunjungi sumur. Semua sumur kita kunjungi dan dilakukan penelitian dengan mencatat informasi yang telah ditentukan dengan rinci, yaitu mencatat informasi-informasi seperti ini, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Jadi ini merupakan data yang harus dicatat. Lalu hal yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan mengambil stok sampel air. Nah, pengambilan sampel ini nanti akan dilakukan analisis di laboratorium itu. Jadi gunanya kita mengambil sampel air nanti untuk dilakukan analisis lebih lanjut di laboratorium. Yang ketiga adalah pemasangan alat pencatatan otomatis, yaitu dari fungsi dari pemasangan alat pencatatan otomatis ini nantinya akan dilakukan fluktuasi muka air tanah. Lalu yang keempat itu survei pemilik sumur otomatis jumlah dan laju pengambilan air. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, pemilik sumur merupakan salah satu sumber data yang sangat baik yang bisa kita manfaatkan karena telah mengetahui seluk-beluk sumur itu. Nah, ini merupakan manfaat dari inventarisasi sumur. Jadi manfaat dari inventarisasi sumur itu yang pertama itu dapat membantu penentuan lokasi sumur pantau dan sumur uji atau monitor west dan test drilling. Nah, inventarisasi sumur ini juga dapat digunakan sebagai dasar pembuatan peta hidrogeologi dan cross section. Lalu yang ketiga, fungsinya itu manfaatnya itu dapat menghemat biaya dan dengan memaksimalkan pemanfaatan data sumur yang ada. Yang terakhir, mengidentifikasi area yang memerlukan penelitian tambahan atau pengeboran baru. Nah, mungkin sekian dari saya.
Oke, baik. Perkenalkan, saya Alvin Kasih Utama dengan NIM 111220095. Di sini akan menjelaskan materi bagian dari sumur pantau atau monitor wells. Sebenarnya monitor wells ini apa sih? Monitor wells itu adalah sumur yang dirancang khusus untuk memperoleh data representatif mengenai kondisi air tanah, termasuk tinggi muka air tanah, dan kualitas air pada lapisan aquifer tertentu di kedalaman yang telah ditentukan. Nah, sumur ini dibangun dengan prosedur standar agar menghasilkan sampel air yang jernih dan bebas kekeruhan, sehingga data yang diambil benar-benar mencerminkan kondisi sebenarnya dari zona air tanah yang telah diteliti. Nah, itu adalah pengertian dasar lah, pengertian awal dulu dari si monitor wells. Kemudian kita lanjut. Dari pengetahuan itu tentu muncul pertanyaan. Sebenarnya tujuan dan fungsi dari sumur pantau atau monitor wells ini apa? Nah, yang pertama, tujuan dan fungsinya itu menentukan kondisi hidrologi dan kualitas air tanah secara akurat. Terus mengidentifikasi kedalaman dan sebaran kontaminan di bawah permukaan. Ya ini sebenarnya bagaimana si air bawah permukaan ini tidak terkontaminasi ataukah mungkin dia terkontaminasi di bawah. Kemudian mengetahui jumlah dan posisi aquifer yang ditembus oleh pengeboran. Lanjut, yang kemudian menentukan arah dan kecepatan aliran air tanah, serta zona imbuhan atau zona recharge dan zona discharge atau zona pelepasan. Kemudian yang terakhir itu memantau perubahan muka air tanah akibat aktivitas manusia atau kondisi alami. Nah, dalam tahap lapangan atau analisis data, biasanya monitor wells ini dipasang setelah lokasi dan kedalaman target ditentukan. Menggunakan apa? Itu melalui model hidrogeologi konseptual. Nah, si data yang ada dari monitor wells ini nantinya digunakan untuk mengonfirmasi model aliran air. Nah, terus mendeteksi penyebaran kontaminan ya. Itu tadi yang dijelaskan, mendeteksi si air bawah permukaan ini apa terkontaminasi dengan zat kimia lain atau tidak. Terus yang terakhir menyusun peta kontur muka air tanah dan penampang hidrogeologi. Nah, itu tadi tujuan dan fungsi adanya si sumur pantau. Kemudian kita lanjut ke desain dan konstruksi sumur pantau. Bahwa desain monitor well ini yang kita atau mungkin yang harus dibuat itu harus disesuaikan dengan tujuan pengamatan dan kedalaman aquifer. Menurut ASTM tahun 1990, elemen penting dalam desain si sumur well ini si sumur pantau atau monitor well ini harus mencakup diameter dan bahan casingnya, terus panjang, ukuran celah atau slot size, dan bahan dari screen atau penyaring. Nah, jenis dan ketebalan lapisan penyekat atau grout seal, gravel pack untuk penyaring alami, juga konstruksi yang baik memastikan bahwa air yang diambil berasal hanya dari zona aquifer yang dituju tanpa tercampur dengan air dari lapisan lain. Nah, dari si welok ini tentu muncul gambaran-gambaran lah konstruksi sumur pantau ini seperti apa. Nah, berikut adalah gambar konstruksi si sumur pantau. Bisa kita lihat di sini ada ya 4 bagian buat gambaran kasar lah bagian dari si sumur pantau. Yang pertama itu thickness and depth of grout seal. Ini itu adalah bagian yang biasa disebut ya grout seal. Dan tujuannya apa? Tujuannya itu mengisi ruang antar casing dan dinding bor. Kemudian mencegah pencampuran air dari lapisan yang berbeda dan mencegah kontaminan dari permukaan masuk ke dalam sumur. Nah, ini menjelaskan sih bagian ini tadi kondisi yang baik, memastikan bahwa air yang diambil berdasarkan dari zona aquifer yang tuju tanpa tercampur dengan air dan dari lapisan lain dan menginvestasi kedalaman dan sebaran kontaminan di bawah permukaan. Itu si grout seal tadi. Kemudian diameter depth and composition of casing. Ya, ini biasa dikenal dengan casing atau pipa pelindung. Fungsinya apa? Fungsinya itu melindungi dinding lubang bor agar tidak runtuh. Kemudian mengisolasi lapisan tanah atau batuan yang tidak diinginkan. Kemudian
menyediakan jalur tutup bagi air untuk naik ke permukaan. Nah, ini tuh biasanya material-materialnya itu baja, PVC atau sejenisnya lah. Kemudian diameter, length, slot size, and composition of screen if required ini, yaitu screen atau saringan si sumurnya. Fungsinya pertama menyaring air, sudah pasti menyaring air yang masuk ke dalam sumur dari lapisan aquifer agar partikel halus tidak ikut terpompa. Terus si screen ini tadi juga fungsinya menentukan zona aquifer yang akan dipantau atau dimanfaatkan. Nah, terus yang di paling dalam itu ada thickness and composition of gravel pack if required. Memang yang biasa kita kenal di gravel pack atau lapisan kerikil. Biasanya berada di sekitar screen yang berfungsi sebagai penyaring alami tambahan untuk mencegah masuknya partikel halus, juga menjaga stabilitas dinding sumur, terus meningkatkan aliran menuju ke saringan. Nah, ini adalah konstruksi sumur pantau. Mungkin dari saya itu aja terkait penjelasan dari sumur pantau. Untuk materi-materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, lanjut untuk uji pengeboran dan pemeriksaan serbuk bor, yang dimana jika data dari sumur yang ada sangat tidak lengkap sehingga interpolasi dan interpretasi tidak dapat mengisi celah, mungkin perlu untuk mengebor lubang eksplorasi baru. Yang dimana jika data yang diambil masih kurang lengkap, maka kita harus mencari data yang lebih akurat lagi atau lebih lengkap untuk supaya tidak harus mencari tempat eksplorasi baru. Lanjut untuk informasi dan data yang dikumpulkan selama pengeboran sumur baru akan memungkinkan definisi luas lateral atau perubahan formasi bawah permukaan pengumpulan sampel batuan dan air yang tidak dapat diperoleh, dan kesempatan untuk melakukan tes pengumpaan atau aquifer. Di lembah yang dipenuhi aluvial, umumnya diinginkan untuk mengebor serangkaian sumur uji yang tegak lurus dengan sumbu lembah. Dan juga survei geofisika permukaan awal harus digunakan untuk membantu menentukan lokasi sumur. Jadi untuk survei geofisika ini perlu sangat penting lah perannya, dikarenakan dia untuk menentukan lokasi bagaimana sih kualitas yang ada di bawah atau di dalam permukaan, untuk mengetahui juga isi-isinya itu seperti apa aja. Lanjut untuk informasi terperinci tentang hidrogeologi. Untuk suatu area hanya dapat diperoleh dengan mengebor lubang uji dan sumur, yang dimana nilai informasi tergantung pada kehati-hatian yang dilakukan dalam pengumpulan dan memeriksa stek dan sampel, serta keakuratan dan kelengkapan deskripsi sampel. Semakin banyak informasi bahwa permukaan yang dikumpulkan untuk daerah tersebut, semakin baik pemahaman tentang kerangka geologi dan semakin besar keberhasilan dalam menemukan pasokan air tanah. Yang dimana kelengkapan deskripsi itu memang sangat penting untuk mengetahui informasi bahwa permukaan itu seperti apa, dan juga dapat dibantu oleh survei geofisika tadi yang saya jelaskan di awal, dan juga dapat mengumpulkan serta memeriksa sampel yang ada. Itu jadi diperiksa untuk mengetahui keakuratan dan juga kelengkapan saat mengebor lubang uji sumur tersebut. Lanjut untuk informasi yang ditampilkan pada log sumur pengujian, yaitu ada 10, yang dimana pengeboran agensi atau konsultan. Untuk pengeboran agensi atau konsultan ini sangat diperlukan untuk konsultasi awal sebelum melakukan pengeboran. Yang kedua, lokasi dan jumlah sumur. Ini juga penting untuk menentukan lokasi dan juga jumlah sumur.
Jadi lokasi mana yang mau dibor dan juga berapa sumur yang ingin didapatkan, serta tanggal mulai dan selesai pengoboran. Jadi untuk tanggal, jadi dari patokan untuk tanggal, jika mulai tanggal segini maka akan selesai di tanggal berapa. Yang keempat itu kedalaman sumur, yang dimana kita harus mengetahui juga kedalaman sumurnya itu berapa, kedalaman sumur yang mau dibor, jadi setiap sumurnya itu berapa kedalamannya. Yang kelima kedalaman air, jadi untuk kedalaman, kan yang tadi yang ada pembahasan tentang kedalaman sumur, yang ini kedalaman air, yang dimana kedalaman air ini untuk mengetahui berapa sih pertama kali dibor yang akan muncul airnya itu di kedalaman berapa, serta hasil tes pengumpaan dan baling, yang dimana setelah menemukan air, kita juga harus mengetes hasil pemumpaan untuk menaikkan air itu ke permukaan. Yang ketujuh, data lapangan suhu dan kualitas air ini juga sangat penting, dikarenakan kualitas airnya itu apakah bagus untuk masyarakat atau buruk. Jadi kita harus juga mengetes kualitas air dan juga suhu air yang ada. Yang kedelapan, kedalaman ke air pertama, sama juga seperti apa yang saya jelaskan di kedalaman air. Pengeboran pertama itu muncul airnya itu di kedalaman berapa, atau di sumur pertama yang awal kali dibor akan menemukan kedalaman air pertamanya itu di kedalaman berapa. Yang kesembilan yaitu ada kedalaman permukaan air saat pengeboran sedang berlangsung. Yang poin 9 ini sama dengan penjelasan saya di poin ke-5 dan juga poin ke-8. Yang ke-10, kepadatan fluida, viskositas, suhu, dan konduktivitas spesifik. Untuk ini juga kita harus mengetahui lah fluida yang ada di dalamnya itu berapa, viskositas juga berapa, serta suhu dan konduktansi spesifiknya itu berapa. Dan juga tujuan lain dari pengeboran uji bor sumur ini untuk mengidentifikasi kapan air pertama kali diamati dan dari mana asalnya. Ahli hidrogeologi harus mengukur ketinggian air di lubang uji pada awal setiap harinya. Untuk apa? Jadi untuk menentukan apakah setiap harinya itu ketinggian muka airnya itu apakah dia menurun atau meningkat di setiap harinya. Serta untuk mengidentifikasi kapan air pertama kali diamati dan dari mana asalnya itu juga perlu dikaji lagi atau dipahami lagi, supaya kita tahu air ini tuh air ini tuh mulai dari mana atau asalnya itu dari mana. Jadi perlu juga bantuan dari seorang ahli hidrogeologi. Baik, selanjutnya adalah pengukuran ketinggian air. Pengukuran ketinggian air di sumber pengamatan merupakan sumber utama informasi tentang tekanan hidrologis yang bekerja pada aquifer dan bagaimana tekanan mempengaruhi pengisian ulang, penyimpanan, dan juga pembuangan air tanah. Pengukuran sistematis jangka panjang merupakan data yang penting untuk mengevaluasi perubahan air tanah dari waktu ke waktu, mengembangkan model air tanah dan tren perkiraan, serta merancang dan memantau efektivitas program pengelolaan dan perlindungan air tanah. Nah, kegunaan dalam data pengukuran ketinggian air yaitu ada beberapa, seperti yang pertama, menunjukkan perubahan penyimpanan air tanah. Kemudian, amati tingkat penarikan air tanah regional. Kemudian ada hubungan air tanah dengan air permukaan. Yang keempat, memberikan catatan jangka panjang untuk mengevaluasi efek program pengelolaan air. Kemudian yang kelima, dari perkiraan isi ulang dan pengosongan. Kemudian keenam adalah perkiraan karakter hidrolik aquifer. Yang ketujuh,
menyediakan database untuk kebutuhan pengolahan air. Yang kedelapan, identifikasi area, yaitu permukaan air yang berada di dekat permukaan daratan. Kemudian yang kesembilan, perkiraan laju dan arah pergerakan air tanah. Yang ke-10, menggambarkan jangkauan aliran yang diperoleh dan kalah. Serta yang ke-11 adalah pantauan untuk gempa bumi. Nah, ini merupakan pemantauan sumur observasi yang dimana ada beberapa poin penting dalam pemantauannya, seperti lokasi dan jumlah. Itu mempertimbangkan kompleksitas akuifer termasuk sistem multilayer yang membutuhkan sumur pada kedalaman berbeda. Kemudian data pendukung ini yaitu mengumpulkan data-data hidrologi lain seperti curah hujan dan juga aliran sungai yang digunakan untuk melengkapi data muka air tanah. Kemudian keberlanjutan itu adalah prioritas sumur yang dapat diukur secara konsisten dalam jangka panjang. Dan yang terakhir adalah poin jaminan kualitas, yaitu memastikan keakuratan data yang meliputi dari titik referensi permanen, inspeksi struktur sumur secara berkala, serta pengujian hidrolik untuk memastikan koneksi dengan akuifer. Nah, pengukuran ketinggian air secara manual di sumber observasi itu dapat dilakukan dengan salah satu metode di antaranya, yaitu ada metode pita baja basah, kemudian pita perendaman saluran udara, ada metode pita listrik, dan juga metode transducer tekanan. Oke, yang pertama merupakan metode pita baja basah atau wet tape dengan konsep atau prinsip bahwa metode pengukuran ketinggian air tradisional yang digunakan untuk mengkalibrasi transducer tekanan. Prinsipnya yaitu pita baja dilapisi kapur diturunkan hingga menyentuh muka air yang menghasilkan tanda basah yang terlihat. Nah, untuk prosedur pengukuran menggunakan metode pita baja basah ini, yang pertama persiapkan pita yang ujungnya dilapisi dengan kapur kurang lebih 0,3 hingga 0,6 meter. Kemudian masukkan pita ke dalam sumur hingga bagian yang berkapur terendam. Kemudian tahan pita di titik ukur atau MP, lalu catat pembacaannya. Lalu diverifikasi dengan tarik pita dan ukur panjang atau tanda basah tadi. Dan yang kelima, lakukan pengukuran minimal 3 kali atau akurasi hingga 1 mm. Kemudian untuk ketentuan titik ukur atau MP itu biasanya di atas casing sumur dan lokasi MP harus konsisten dan setiap perubahan harus dicatat. Kemudian untuk kendala dan batasan dari metode pita baja basah itu adalah gangguan yang berhubungan dengan kelembapan pada casing, aliran air atau oli, dan kedalaman untuk pengukuran lebih dari 60 meter diperlukan referensi teknis yang lebih khusus. Oke, lanjut. Nah, ini merupakan metode yang kedua, itu metode pita listrik. Nah, sebagian besar pita listrik ditandai setiap seper 100 kaki atau meter. Nah, prop listrik diturunkan ke dalam air yang menyelesaikan sirkuit listrik dan menyebabkan bel berbunyi atau lampu menyala. Nah, apabila pita listrik digunakan di sumur dalam, ya sumurnya itu lebih dari 70 meter, peregangan kabel dapat mengakibatkan kesalahan kecil dalam pengukuran. Jadi, semakin bertambahnya kedalaman itu akan mengakibatkan kesalahan-kesalahan dalam pengukurannya. Kemudian yang terakhir itu ada metode transducer tekanan. Oke, prop transducer memungkinkan pengukuran kedalaman air di dalam sumur dengan merasakan berat kolom air di atas prop. Transitor sangat berguna dalam mengukur ketinggian air selama pengujian akuifer ketika ketinggian air berubah dengan cepat seiring waktu. Data ditransfer ke pusat data seperti pusat in situ. Berbagai macam transducer tekanan tersedia dan harus berhati-hati dalam memilih transducer yang dibutuhkan untuk proyek tertentu. Freeman dan lainnya tahun 2004 menggambarkan penggunaan transducer tekanan submersible dalam penyelidikan hidrologi. Jadi gambar ini adalah gambar dari transducer tekanan.
Selanjutnya adalah pengukuran ketinggian air. Pengukuran ketinggian air di sumber pengamatan merupakan sumber utama informasi tentang tekanan hidrologis yang bekerja pada aquifer dan bagaimana tekanan mempengaruhi pengisian ulang, penyimpanan, dan juga pembuangan air tanah. Pengukuran sistematis jangka panjang merupakan data yang penting untuk mengevaluasi perubahan air tanah dari waktu ke waktu, mengembangkan model air tanah dan tren perkiraan, serta merancang dan memantau efektivitas program pengelolaan dan perlindungan air tanah. Nah, kegunaan dalam data pengukuran ketinggian air yaitu ada beberapa. Seperti yang pertama, menunjukkan perubahan penyimpanan air tanah. Kemudian, amati tingkat penarikan air tanah regional. Kemudian ada hubungan air tanah dengan air permukaan. Yang keempat, memberikan catatan jangka panjang untuk mengevaluasi efek program pengelolaan air. Kemudian yang kelima, dari perkirakan isi ulang dan pengosongan. Kemudian keenam adalah perkiraan karakter hidrolik aquifer. Yang ketujuh, menyediakan database untuk kebutuhan pengelolaan air. Yang kedelapan, identifikasi area, yaitu permukaan air yang berada di dekat permukaan daratan. Kemudian yang ke-9, perkiraan laju dan arah pergerakan air tanah. Yang ke-10, menggambarkan jangkauan aliran yang diperoleh dan kalah. Serta yang ke-11 adalah pantauan untuk gempa bumi. Nah, ini merupakan pemantauan sumur observasi yang dimana ada beberapa poin penting dalam pemantauannya seperti lokasi dan jumlah. Itu mempertimbangkan kompleksitas aquifer termasuk sistem multilayer yang membutuhkan sumur pada kedalaman berbeda. Kemudian data pendukung ini yaitu mengumpulkan data-data hidrologi lain seperti curah hujan dan juga aliran sungai yang digunakan untuk melengkapi data muka air tanah. Kemudian keberlanjutan itu adalah prioritas sumur yang dapat diukur secara konsisten dalam jangka panjang. Dan yang terakhir adalah poin jaminan kualitas, yaitu memastikan keakuratan data yang meliputi dari titik referensi permanen, inspeksi struktur sumur secara berkala, serta pengujian hidrolik untuk memastikan koneksi dengan aquifer. Nah, pengukuran ketinggian air secara manual di sumber observasi itu dapat dilakukan dengan salah satu metode di antaranya, yaitu ada metode pita baja basah, kemudian pita perendaman saluran udara, ada metode pita listrik, dan juga metode transducer tekanan. Oke, yang pertama merupakan metode pita baja basah atau wet depth dengan konsep atau prinsip bahwa metode pengukuran ketinggian air tradisional yang digunakan untuk mengkalibrasi transducer tekanan. Prinsipnya yaitu pita baja dilapisi kapur diturunkan hingga menyentuh muka air yang menghasilkan tanda basah yang terlihat. Nah, untuk prosedur pengukuran menggunakan metode pita baja basah ini, yang pertama persiapkan pita yang ujungnya dilapisi dengan kapur kurang lebih 0,3 hingga 0,6 meter. Kemudian masukkan pita ke dalam sumur hingga bagian yang berkapur terendam. Kemudian tahan pita di titik ukur atau MP, lalu catat pembacaannya. Lalu diverifikasi dengan tarik pita dan ukur panjang atau tanda basah tadi. Dan yang kelima, lakukan pengukuran minimal 3 kali atau akurasi hingga 1 mm. Kemudian untuk ketentuan titik ukur atau MP itu biasanya di atas casing sumur dan lokasi MP harus konsisten dan setiap perubahan harus dicatat. Kemudian untuk kendala dan batasan dari metode pita baja basah itu adalah gangguan yang berhubungan dengan kelembapan pada casing, aliran air atau oli, dan kedalaman. Untuk pengukuran lebih dari 60 meter diperlukan referensi teknis yang lebih khusus. Oke, lanjut. Nah, ini merupakan metode yang kedua, itu metode pita listrik. Nah, sebagian besar pita listrik ditandai setiap 100 kaki atau meter. Nah, prop listrik diturunkan ke dalam air yang menyelesaikan sirkuit listrik dan menyebabkan bel berbunyi atau lampu menyala. Nah, apabila pita listrik digunakan di sumur dalam, ya sumurnya itu lebih dari 70 meter,
Peregangan kabel dapat mengakibatkan kesalahan kecil dalam pengukuran. Jadi, semakin bertambahnya kedalaman itu akan mengakibatkan kesalahan-kesalahan dalam pengukurannya. Kemudian yang terakhir itu ada metode transducer tekanan. Oke, probe transducer memungkinkan pengukuran kedalaman air di dalam sumur dengan merasakan berat kolom air di atas probe. Transitor sangat berguna dalam mengukur ketinggian air selama pengujian akuifer ketika ketinggian air berubah dengan cepat seiring waktu. Data ditransfer ke pusat data seperti pusat in situ. Berbagai macam transducer tekanan tersedia dan harus berhati-hati dalam memilih transducer yang dibutuhkan untuk proyek tertentu. Freeman dan lainnya tahun 2004 menggambarkan penggunaan transducer tekanan submersible dalam penyelidikan hidrologi. Jadi gambar ini adalah gambar dari transducer tekanan.